Bayangin kalau suatu pagi dunia tiba-tiba berubah. Orang-orang di jalan mendadak teriak, saling tabrak, dan dalam hitungan detik mereka berubah jadi zombie ganas. Dan bukan zombie yang jalannya pelan kayak film-film lama, tapi zombie yang bisa lari sekencang atlet lari olimpiade. Itu yang dialamin Gary Lane bareng keluarganya. Awalnya cuma hari biasa, macet di jalan kayak kita kalau lagi mudik, tapi beberapa menit kemudian seluruh kota udah jadi neraka. Nah, yang bikin film ini beda sama kebanyakan film zombie lain adalah skalanya. Kita bukan cuma ngelihat satu kota yang hancur, tapi dunia bener-bener kolaps. Dari Amerika, Korea Selatan, Israel, sampai laboratorium rahasia di Wales, semua porak-poranda. Pertanyaannya sekarang, kalau kalian ada di posisi Gary yang harus milih antara nyelamatin keluarganya atau ikut misi berbahaya demi seluruh umat manusia, kalian bakal pilih yang mana? Tinggalin keluargamu demi dunia, atau biarin dunia hancur demi keluarga? Selamat datang di Rekap Santai, tempat kita ngebongkar alur film-film survival paling gila. Dan kali ini kita bakal ngebahas kisah menegangkan dari film zombie paling heboh di layar lebar, World War Z. Cerita dimulai di Philadelphia. Jerry Lane, seorang mantan penyelidik PBB yang udah pensiun, lagi menikmati hidup sederhana bareng keluarganya, istrinya Karin, dan dua anak perempuan mereka. Hidupnya sekarang udah jauh dari hiruk-pikuk politik dan medan perang. Hari-harinya cuma diisi masak bareng keluarga, sarapan bareng, dan nganterin anak sekolah. Pokoknya dia udah ninggalin masa lalu yang penuh bahaya, dan sekarang cuma pengen fokus jadi ayah dan suami yang baik. Pagi itu mereka sekeluarga naik mobil di tengah kemacetan kota. Adegan ini sebenarnya relate banget sama kita semua. Bayangin lagi di jalan macet, anak-anak ribut di belakang, radionya, semuanya terasa normal. Tapi perlahan-lahan ada hal-hal aneh yang mulai muncul. Di kejauhan, ada suara sirine polisi dan helikopter yang terbang rendah. Orang-orang mulai terlihat panik. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang jalanan. Mobil-mobil saling cabrak. Orang berlarian tanpa arah dan suasana langsung kacau balau. Awalnya Gary masih bingung. Apa ini? Bom? Teroris? Tapi jawabannya muncul lebih cepat dari yang dia bayangkan. Seorang pria yang baru saja digigit jatuh ke tanah. Sekitar 10 detik kemudian, tubuhnya kejang, matanya kosong, lalu dia bangkit lagi. Bukan sebagai manusia, tapi zombie yang brutal. Dan yang bikin makin ngeri, zombie di film ini nggak santai kayak The Walking Dead. Mereka sprint, kayak lagi dikejar deadline, lari nabrak apa aja yang ada di depan. Gary langsung sadar keluarganya dalam bahaya besar. Dia ambil kendali mobil, ngebut keluar dari kerusuhan sambil nyoba nenangin Karin dan anak-anaknya yang ketakutan. Di sepanjang perjalanan kita bisa lihat gimana cepatnya infeksi menyebar. Dalam hitungan menit, satu kota yang barusan masih sibuk dan hidup berubah jadi lautan manusia terinfeksi. Dengan insting lamanya sebagai penyelidik, Gary nggak cuma kabur. Dia mulai memperhatikan pola. Berapa lama waktu orang berubah setelah digigit, gimana perilaku zombie saat mengejar target, dan titik-titik lemah yang bisa jadi peluang buat bertahan hidup. Sekilas, kita bisa lihat kenapa PBB dulu mengandalkan dia, karena di tengah kepanikan, dia masih bisa berpikir jernih. Akhirnya mereka berhasil kabur dari jalanan dan menemukan tempat perlindungan sementara. Tapi jelas, ini baru permulaan. Gary dan keluarganya harus segera menemukan tempat aman sebelum seluruh kota benar-benar tenggelam oleh gelombang zombie. Dan di titik ini, kita udah tahu, ini bukan bencana biasa. Ini adalah awal dari sebuah perang. Perang melawan seluruh dunia yang udah terinfeksi. Setelah berhasil kabur dari jalanan yang udah penuh zombie, Gary dan keluarganya berusaha mencari tempat aman. Mereka akhirnya sampai ke sebuah apartemen tua, dan di situ mereka ketemu dengan keluarga imigran yang juga lagi bersembunyi dari serangan. Adegan ini sebenarnya sederhana, tapi intens banget. Kita bisa ngerasain bagaimana tiap orang sekarang cuma punya satu tujuan, bertahan hidup. Gary nyoba nenangin anak-anaknya. Sementara di luar, suara teriakan, kaca pecah, dan langkah-langkah zombie makin dekat. Karin udah hampir putus asa, tapi Gary tetap pakai insting lamanya. Dia tahu tempat itu nggak bakal aman lama. Kalau zombie berhasil masuk ke gedung, semua orang di dalam udah tamat. Malam itu, saat semua orang berusaha tidur dengan rasa takut, Gary masih terjaga. Dia ngelihat jam, menghitung detik, memutar kembali apa yang dia lihat di jalan. Kenapa ada orang yang digigit bisa berubah dalam 10 detik, tapi ada juga yang selamat lebih lama? Pertanyaan kecil itu nantinya bakal jadi kunci penting dalam menemukan cara melawan virus ini. Pagi berikutnya, Gary bikin keputusan sulit. Dia ngajak keluarga imigran tadi ikut kabur bareng mereka. Sayangnya, kepala keluarga itu menolak. Dia lebih milih tetap di apartemen, percaya bahwa bersembunyi lebih aman. Dan benar aja, keputusan itu jadi fatal. Zombie akhirnya menjebol gedung dan keluarga itu sebagian besar tewas. Yang berhasil selamat cuma si anak laki-laki, Thomas, yang akhirnya ikut Gary dan keluarganya. Adegan kabur dari apartemen ini benar-benar tegang.
Gary, Karin, dua anak perempuannya dan Thomas lari turun tangga, sementara zombie ngejar dari belakang dengan kecepatan gila. Kameranya goyang, suara teriakan makin kenceng, dan tiap lantai penuh dengan bayangan gelap. Di sini, lo bener-bener bisa ngerasain adrenalin karakter-karakter ini. Untungnya, di luar gedung, Gary berhasil menghubungi temannya yang masih ada di jaringan militer. Helikopter penyelamat pun datang. Tapi perjalanan menuju ke atap gedung itu kayak neraka. Zombie terus bermunculan, hampir ngehajar mereka dari segala arah. Anak-anak ketakutan, Karin udah hampir pingsan. Tapi Gary tetap dorong mereka buat terus lari. Akhirnya, dengan susah payah, mereka berhasil sampai ke atap gedung. Helikopter militer turun, menembaki zombie yang makin mendekat dan menarik mereka ke atas. Adegan ini kerasa kayak satu napas panjang yang akhirnya dilepas lega. Dari gedung apartemen yang udah penuh zombie, keluarga Gary akhirnya berhasil selamat untuk sementara. Tapi justru di titik ini, cerita makin meluas. Helikopter itu nggak cuma bawa mereka ke tempat aman, tapi ke pangkalan militer besar di kapal induk yang sedang berada di laut. Dan di situ Gary baru sadar, virus ini bukan cuma menyerang satu kota atau satu negara. Seluruh dunia udah jatuh ke dalam kekacauan. Dari televisi, laporan radio, sampai komunikasi satelit, semuanya cuma cerita sama. Kota-kota besar tumbang dalam hitungan jam. Negara-negara superpower pun lumpuh. Nggak ada yang siap menghadapi zombie secepat ini. Di atas kapal, Gary ketemu dengan para pejabat tinggi dan ilmuwan. Mereka butuh Gary kembali beraksi, memanfaatkan keahliannya untuk mencari sumber infeksi, dan kalau mungkin, menemukan cara menyelamatkan umat manusia. Awalnya Gary nolak, karena dia cuma pengen melindungi keluarganya. Tapi kenyataannya pahit. Kalau dia menolak, keluarganya bisa diusir dari kapal. Karena tempat di kapal terbatas hanya untuk orang-orang penting dan yang bisa berkontribusi. Dengan berat hati, Gary akhirnya setuju. Dia tahu satu hal, kalau dunia hancur, keluarganya pun gak akan pernah benar-benar aman. Dan di titik inilah perjalanan global Gary dimulai. Dia bukan lagi sekadar ayah yang berusaha melindungi keluarga. Sekarang dia jadi harapan umat manusia untuk menemukan cara bertahan di tengah perang melawan zombie tercepat dalam sejarah. Setelah menerima misi dari para pejabat PBB dan militer di kapal induk, Gary langsung dikirim ke tujuan pertamanya, Korea Selatan. Kenapa ke sana? Karena ada laporan bahwa salah satu pangkalan militer di Korea Selatan sempat mengirimkan sinyal darurat. Dan mereka percaya, mungkin di sanalah sumber awal penyebaran virus bisa ditelusuri. Perjalanan menuju Korea Selatan aja udah bikin tegang. Pesawat militernya terbang malam dan semua orang di dalam tegang, seolah mereka sadar bahwa sekali saja ada zombie masuk, maka itu bakal jadi kiamat kecil di udara. Dan bener aja, baru nyampe pangkalan militer di Incheon, Gary langsung disambut oleh kegelapan. Hujan deras, kabut tebal, dan suasana mencekam, bikin lokasi itu kayak neraka yang ditinggalkan manusia. Di sana, Gary ketemu dengan sisa-sisa tentara yang masih hidup. Mereka udah kehabisan semangat, banyak yang gugur, dan fasilitas medis hancur. Tapi dari obrolan singkat, muncullah satu informasi aneh. Tentara bilang bahwa sebelum komunikasi mati, ada desas-desus tentang pasien awal yang mungkin jadi kunci. Dan yang paling menarik, ada desas-desus lain. Zombie tampaknya mengabaikan orang-orang yang sakit parah. Disinilah pertama kali muncul hint besar. Kenapa ada orang yang nggak digigit padahal dikelilingi zombie? Apakah virus zombie ini pintar, memilih inang sehat untuk memperbanyak diri dan menghindari tubuh yang sudah sakit? Jerry sempat tercengang. Kalau benar begitu, maka ini bukan sekadar penyakit liar, tapi sesuatu yang punya aturan. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tapi sayangnya, situasi di pangkalan nggak memungkinkan untuk riset lebih jauh. Zombie mulai menyerang lagi dan Jerry harus segera kabur. Di tengah kepanikan itu, sebuah tragedi terjadi. Seorang ilmuwan muda yang dikirim untuk membantu misi justru gugur dengan cara konyol. Dia terpleset saat kabur dan senjatanya meledak. Momen ini bikin tegang sekaligus ironis, karena harapan besar tim itu langsung runtuh dalam sekejap. Dengan sisa tenaga dan bantuan tentara, Jerry akhirnya berhasil keluar dari Korea Selatan. Tapi sebelum pergi, dia mendengar satu nama yang bakal jadi tujuan berikutnya. Israel. Kabarnya, Israel sudah membangun tembok raksasa untuk menahan zombie.
Bagaimana mungkin mereka bisa tahu bencana ini datang lebih cepat dari negara lain? Apakah mereka punya informasi rahasia? Pertanyaan itu bikin kita makin penasaran. Kalau memang Israel punya jawaban, mungkin di sanalah Jerry bisa menemukan petunjuk lebih dalam atau justru rahasia yang jauh lebih mengerikan. Dari Korea Selatan, Gary akhirnya berangkat menuju Israel. Negara ini jadi sorotan dunia karena entah gimana caranya mereka bisa membangun tembok raksasa sebelum wabah benar-benar menyebar global. Sampai-sampai muncul gosip, jangan-jangan pemerintah Israel udah tahu duluan soal virus ini, bahkan sebelum negara lain sadar. Ketika Gary sampai, pemandangan yang ia lihat benar-benar kontras. Di luar tembok, dunia kacau balau, zombie berkeliaran, kota-kota hancur. Tapi di dalam tembok Israel, orang-orang masih bisa hidup normal. Ada pasar, musik, bahkan anak-anak bernyanyi. Saking tenangnya, rasanya kayak masuk ke dunia yang berbeda. Tapi di balik itu, Gary merasa ada yang gak beres. Karena terlalu banyak orang berkumpul, terlalu banyak kebisingan. Dan benar aja, yang awalnya terlihat damai, berubah jadi malapetaka. Di salah satu sudut kota, ada sekelompok warga Palestina dan Israel yang bersatu bernyanyi bersama dengan pengeras suara keras-kerasan. Awalnya indah, tapi suara itu justru jadi magnet maut. Ribuan zombie di luar tembok langsung bereaksi, bergerak serempak, dan berlari sekencang-kencangnya ke arah tembok. Yang terjadi selanjutnya benar-benar nggak masuk akal. Zombie-zombie itu mulai numpuk, memanjat satu sama lain, bikin tangga hidup dari tubuh mereka sendiri. Sampai akhirnya tembok setinggi puluhan meter itu berhasil mereka panjat. Suasana langsung kacau. Sirena berbunyi, helikopter militer berusaha menembaki gerombolan zombie tapi jumlahnya terlalu banyak. Warga sipil lari berhamburan, jalanan penuh jeritan, dan Gary harus berusaha kabur sambil membawa informasi yang udah dia kumpulkan. Adegan di Israel ini jadi salah satu momen paling diingat di film. Karena benar-benar nunjukin kalau zombie di World War Z itu ibarat air bah. Mereka nggak bisa dihentikan, cuma bisa ditunda. Jerry akhirnya berhasil kabur naik pesawat bersama sekelompok penumpang lainnya. Tapi ternyata teror belum berhenti di sana. Karena nggak lama setelah lepas landas, salah satu penumpang yang digigit diam-diam berubah jadi zombie di dalam pesawat. Bayangin, ruang sempit, ratusan penumpang, dan ada zombie yang mulai menyerang. Kekacauan langsung pecah, orang teriak, pramugari jatuh, dan kursi-kursi roboh. Jerry sadar kalau ini bisa jadi akhir dari perjalanan mereka. Dengan insting cepat, dia langsung ambil granat dari tas kru militer. Satu-satunya cara, ledakan bagian pesawat supaya zombie tersedot keluar ke udara. Tanpa banyak mikir, Jerry tarik pin granat, lempar ke bagian belakang pesawat, dan boom! Pesawat langsung terguncang keras. Bagian ekor meledak, zombie tersedot keluar, tapi sayangnya begitu juga dengan tekanan kabin. Pesawat nggak bisa dikendalikan lagi. Dengan nafas tersengal-sengal, Jerry sempat melindungi dirinya dan seorang penumpang lain sebelum akhirnya pesawat itu jatuh menghantam tanah dengan keras. Saat layar gelap, kita cuma bisa berpikir, apa Jerry masih hidup atau semua usahanya berakhir sia-sia di sini? Pesawat itu jatuh keras di sebuah hutan dekat Wales. Puji Tuhan, Gary ternyata masih hidup, meskipun tubuhnya penuh luka dan hampir nggak bisa jalan. Dengan sisa tenaga, dia nyeret dirinya sampai ke sebuah fasilitas WHO, laboratorium penelitian yang masih berdiri di tengah kehancuran dunia. Di sini, ketegangan masuk ke level baru. Laboratorium ini adalah salah satu harapan terakhir manusia, tempat para ilmuwan berusaha mencari solusi di balik kekacauan global. Tapi masalahnya, bagian dari lab itu sudah dipenuhi zombie. Sebelumnya, Gary sempat merangkai sebuah teori gila. Dia perhatiin zombie-zombie itu. Mereka nggak menyerang sembarang orang. Ada momen ketika di Israel, zombie melewati seorang anak kurus yang sakit tanpa menggigitnya. Dari situ, Gary sadar, mungkin zombie hanya mengejar tubuh sehat, sedangkan orang sakit mereka abaikan. Artinya, kalau manusia disuntik dengan penyakit tertentu, tubuh mereka bisa jadi kamuflase, sehingga zombie nggak tertarik menggigit. Kedengarannya nekat, tapi ini mungkin satu-satunya cara buat bertahan hidup. Masalahnya, untuk buktikan teori itu, Gary harus masuk ke ruang penyimpanan virus di dalam lab. Dan ruangan itu sekarang penuh zombie. Bayangin, suasana sepi, cuma ada bunyi langkah kaki yang menggema di lorong sempit. Cahaya lampu remang,
pintu-pintu kaca retak, dan dari jauhan kita bisa lihat sosok zombie ilmuwan masih berkeliaran dengan jas labnya yang compang-camping. Setiap detik terasa panjang, tiap gerakan salah bisa berarti mati. Dengan jantung berdetak kencang, Gary berusaha menyelinap pelan-pelan. Kadang dia berhenti, nahan nafas, karena salah satu zombie tiba-tiba berhenti dan mengendus sekitarnya. Momen ini benar-benar bikin penonton tegang, kayak main game stealth. Tapi nyawanya beneran taruhannya. Akhirnya, Gary sampai ke ruang penyimpanan. Dia buka lemari pendingin. Deretan tabung virus berjajar, masing-masing bisa bikin penyakit mematikan. Dan di sini, pilihan sulit harus dibuat. Mana virus yang cukup aman untuk disuntikan, tapi cukup bikin zombie nggak tertarik. Tanpa ragu terlalu lama, Gary suntikan salah satunya ke tubuhnya sendiri. Dia tunggu, nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Dan di luar ruangan, ada satu zombie yang tiba-tiba menyadari keberadaannya. Zombie itu bergerak cepat, menghantam kaca pintu, lalu berhenti. Ia menatap Gary dari dekat, tapi anehnya nggak menyerang. Disitulah teorinya terbukti. Dengan tubuh yang terinfeksi, Gary jadi tak terlihat di mata zombie. Zombie itu cuma lewat begitu saja, seolah dia bukan lagi mangsa. Momen ini jadi turning point besar. Dari seorang ayah biasa yang cuma pengen selamatin keluarganya, Gary berhasil nemuin solusi yang bisa jadi kunci menyelamatkan seluruh umat manusia. Film pun berakhir dengan Gary yang akhirnya bisa kembali berhubungan dengan keluarganya. Suasana haru bercampur lega, meski dunia belum benar-benar aman, tapi ada seceras harapan. Narasinya ditutup dengan kalimat ikonik, perang masih jauh dari selesai, tapi untuk pertama kalinya, kita punya kesempatan buat melawan. Dan begitulah kisah menegangkan dari World War Z. Dari awalnya cuma sebuah keluarga yang terjebak di tengah kekacauan, sampai akhirnya sang ayah nemuin cara paling gak masuk akal, tapi berhasil. Menyamarkan diri dengan penyakit biar zombie nggak tertarik. Bayangin deh, kalian berani nggak nyuntik diri sendiri dengan virus mematikan cuma demi bisa jalan di tengah ribuan zombie tanpa digigit? Atau mending ambil resiko lari kenceng tiap hari? Menurut gue pribadi, bagian paling epik itu pas Gary ada di dalam lab WHO. Sunyi, tegang, zombie mondar-mandir, dan dia harus taruhan nyawanya buat suntik diri sendiri. Itu benar-benar bikin merinding, tapi juga nunjukin betapa kuatnya naluri bertahan hidup manusia. Nah sekarang, giliran kalian. Kalau kalian ada di posisi Gary, rela nggak ambil resiko itu? Komen di bawah, gue pengen tahu jawaban versi kalian. Dan kalau kalian suka dengan recap ini, jangan lupa klik like dan subscribe, dan share ke teman-teman pencinta film zombie, biar kita bisa terus ngebahas alur film survival paling gila lainnya.